Oke kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya di Sudah Beriklan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatan ikan cana auranti khususnya. Seperti yang kawan-kawan tahu sendiri, ikan cana merupakan ikan gabus yang endemik, artinya dia lokalan, tergantung di daerah mana dia berkembang biak dan asalnya. Kalau untuk di Indonesia seperti Toman, Cana Maru, Riau, Kalimantan, Sentarum, Red Barito, Red Sampit. Nah, spesial kali ini kita akan bahas tentang Cana auranti, sebuah ikan gabus, sejenis ikan gabus yang berasal dari India, jadi impor. Kelebihan ikan ini adalah di Indonesia belum ada breedingnya, jadi impor langsung dari India, dari tempat asalnya. Makanya harganya selalu stabil. Belajar dari pengalaman ikan-ikan yang lain, ikan cana merupakan ikan jenis gabus hias terbaru yang sedang naik daun. Dan bagaimana cara perawatannya? Seperti kawan-kawan ketahui, pada umumnya ikan-ikan hias pada umumnya, ikan cana kelebihannya adalah satu, seperti ikan cupang, dia tidak perlu menggunakan aerator ataupun pompa air. Cukup dengan mengganti air seminggu sekali, sebanyak 30% atau 10%. Nah, itu kawan-kawan tahu kan? Sangat simpel, sangat mudah. Dan apabila kawan-kawan baru membeli ikan cana yang kecil, yang belum settle, artinya yang masih impor dari aslinya, masih liar, berbau alam, yang perlu kawan-kawan ingat adalah pertama-tama harus memasukkannya di styrofoam. Ikan cana auranti sangat terkenal menyundul-nyundulan kepalanya. Nah itu, artinya di atas akuarium kawan-kawan harus sediakan busa yang ditempel sama lakban atau sama kardus, jangan langsung kaca. Itu akan membuat ikan arwana ketika dia menyerudukkan kepalanya ke atas, dia akan berbenturan dengan kaca dan membuat kepalanya akan luka, dan itu bisa berakibat pada kematian. Sehingga untuk kawan-kawan, si cantik auranti ini perlu untuk ekstra waspada. Dan ketika dia sudah settle, dia sudah bisa mengikuti jari dan sudah fokus pada jari kita, sudah bisa dimainin, itu kawan-kawan tinggal mengganti dengan kardus atau dengan benda lain yang lebih empuk selain kaca atau triplek. Itu artinya ketika dia sudah jadi, sudah mengikuti jari, kawan-kawan tinggal menikmatinya aja. Itu. Dan kuncinya satu kawan-kawan, kalau ikan itu sudah mau makan, kalau ikan itu mau makan berarti ikan itu sehat. Itu ya, kawan-kawan perlu ingat itu. Artinya kuncinya ikan ini bisa tumbuh hidup dan memanjakan mata kita, sering-sering kasih makan. Kalau dia makan seperti layaknya kita manusia, dia akan sehat, walafiat. Walafiat itu. Jadi kawan-kawan perlu memahami ini sejak awal, sejak dini, karena ikan ini lumayan harganya tinggi. Untuk yang hobi progres, saya yakin senang pengolahan seperti ini. Tapi yang untuk kolektor, dia lebih hobinya membeli yang sudah jadi. Tapi dengan selisih harga yang beda, enak kita milih yang progres, gitu. Ya, jadi buat kawan-kawan, semoga ilmu ini bermanfaat. Karena auranti ini, dia memiliki corak totol yang sangat luar biasa apik dan sangat menyala. Dia seperti layaknya maung Bandung, wah, seperti harimau gitu kan. Yang hobi warna-warna gold seperti arwana super golden red. Nah, di auranti ini memberi karakter kurang lebih yang seperti yang sama. Dan satu lagi kawan-kawan, kita harus menyediakan air ketapang, daun ketapang. Daun ketapang seperti kawan-kawan tahu sendiri memiliki kandungan antibiotik untuk penyembuhan luka-luka atau pembunuh jamur secara alami. Sehingga daun ketapang sangat dibutuhkan ketika prakondisi peletakan ikan di awal-awal pertama masuk akuarium. Membuat ikan lebih nyaman. Seperti halnya seperti ikan cupang, kita perlu belajar juga dari hobis-hobis cupang yang lainnya. Nah, karakteristik si cana ini, khusus cana auranti, hampir sama. Dia tidak perlu membutuhkan aerator, dia tidak perlu menggunakan pompa, dan dia tidak perlu ekstra filter lah. Dia cukup kita seminggu sekali menggunakan air. Tidak harus menggunakan pompa, tapi menggunakan pompa pun lebih bagus. Bagus juga maksudnya, walaupun tidak penting. Cuma kawan-kawan perlu tahu sendiri, untuk hobi-hobis cana auranti dan sebagainya,
ketika kita menggunakan pompa, begitu banyak budget yang akan kita butuhkan. Enakan kita belikan ikan, iya kan? Nah, itu aja mungkin kawan-kawan salah satu perawatan ikan cana bagi pemula yang sama-sama belajar dengan saya. Ya, yang sudah pintar nggak perlu nonton. Mungkin kalau ada kawan-kawan ada tambahan, kawan-kawan bisa isi di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe. Berbagi ilmu, berbagi cerita. Asik. Oke kawan-kawan, see you nikmati video Cana Auranti berikut ini. Lanjut.